Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alwi Alblas Jerman. Video kali ini saya akan menjelaskan apa itu preservasi dan konservasi arsip dan jenis bahan pustaka, kondisi bahan pustaka, dan bagaimana cara pemeliharaannya. Apa itu preservasi, konservasi arsip, dan jenis bahan pustaka, kondisi bahan pustaka, dan bagaimana pemeliharaannya? Pada pengertian ini, arsip dapat diartikan sebagai informasi terekam, recorded information, yang merupakan hasil rekaman atau catatan dari suatu kegiatan instansi dalam berbagai media perekam. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang dapat dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi, dan politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pengertian yang lain, arsip merupakan setiap catatan tertulis baik dalam bentuk gambar ataupun bagan yang membuat keterangan-keterangan mengenai suatu subjek atau pokok persoalan ataupun peristiwa yang dibuat orang untuk membantu daya ingat orang itu. Selain membantu daya ingat seseorang, arsip juga merupakan salah satu sumber informasi yang akurat. Arsip juga memberikan sumber fakta yang benar apa adanya tanpa unsur rekayasa. Pada pengertian tersebut, arsip dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan formatnya. Media dan format tersebut dibedakan dalam dua media, yaitu media konvensional dan media baru, machine readable. Media konvensional merupakan media yang sudah umum digunakan, yaitu kertas atau arsip tekstual yang disebut sebagai human readable. Arsip mempunyai tujuan sebagai memori kolektif suatu instansi. Arsip harus dikelola dengan baik agar fisik dan informasi arsip dapat terhindar dari segala kerusakan. Selain itu, agar informasi dalam arsip tersebut dapat berguna sebagai bahan rujukan informasi utama yang dibutuhkan oleh instansi penciptanya. Oleh karena itu, perlu dilakukannya penyelamatan arsip yang disebut sebagai preservasi arsip. Preservasi arsip merupakan program untuk pemeliharaan dan perlindungan arsip. Program ini dilakukan sebagai usaha untuk memperpanjang usia simpan arsip dan melestarikan arsip yang masih utuh maupun arsip yang fisiknya sudah rusak, terutama pada bagian arsip statis yang terekam dalam media kertas atau arsip konvensional. Preservasi atau pelestarian arsip adalah proses dan kerja dalam rangka perlindungan fisik arsip terhadap kerusakan atau unsur perusak dan restorasi atau reparasi bagian arsip yang rusak yang disebabkan oleh faktor dari dalam intrinsik arsip itu sendiri maupun faktor dari luar fisik arsip itu sendiri. Faktor intrinsik adalah kerusakan yang berasal dari dalam fisik arsip itu sendiri, misalnya kualitas kertas, pengaruh tinta, pengaruh lem, perekat, dan sebagainya. Faktor ekstrinsik adalah kerusakan yang berasal dari luar benda itu atau fisik arsip. Contohnya, lingkungan, biologis, kimiawi, kelalaian manusia, dan bencana alam. Pemeliharaan bahan pustaka. Dalam pengertian ini, pemeliharaan bahan pustaka adalah suatu kegiatan untuk menjaga atau memastikan agar bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan tidak rusak, tetap awet, terpelihara dengan baik, dan bahan pustaka yang rusak tidak cepat rusak dan dapat digunakan kembali oleh pengunjung perpustakaan. Bahan pustaka merupakan elemen penting dalam sistem perpustakaan, di mana bahan pustaka harus dilestarikan karena memiliki nilai informasi yang mahal. Bahan pustaka merupakan publikasi buku, terbitan berkala, koran dan majalah, dan bahan audiovisual seperti kaset, audio, video, slide, CD-ROM, dan sebagainya. Pemeliharaan bahan pustaka tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup isinya berupa informasi yang terkandung di dalamnya. Cara pemeliharaan bahan pustaka. Pemeliharaan adalah suatu kegiatan untuk memastikan bahwa bahan pustaka yang sedang kita kerjakan tidak cepat rusak, awet, dan dapat digunakan lebih lama, serta dapat menjangkau lebih banyak pembaca perpustakaan. Pada dasarnya, ada dua cara memelihara bahan pustaka. Pertama, pemeliharaan kondisi lingkungan bahan pustaka yang meliputi A. Mencegah kerusakan bahan pustaka dari pengaruh cahaya, mencegah kerusakan bahan pustaka dari pengaruh suhu dan kelembaban udara,
mencegah kerusakan dari faktor kimia, partikel debu dan logam dari udara, mencegah kerusakan dari faktor biota dan jamur, mencegah kerusakan dari faktor air, mencegah kerusakan dari faktor kebakaran, melakukan fumigasi, tindakan pengasapan yang bertujuan untuk pencegahan, merawat dan mensterilkan bahan pustaka. Kedua, cara pemeliharaan kondisi fisik dan bahan pustaka yang meliputi menambal dan menyambung, ditambal dengan bubur kertas, menambal dengan potongan kertas, tempel dengan kertas tisu, hubungkan dengan kertas tisu, dan teknik laminasi. Laminasi dengan tangan, laminasi dengan mesin hot press, laminasi dengan film press. Enkapsulasi, menyediakan bahan pelindungan dengan film plastik polyester dan meningkatkan dan memperbaiki. Tujuan pemeliharaan bahan pustaka. Upaya melakukan preservasi arsip bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kelestarian arsip statis yang dilakukan secara preventif dan kuratif. Pelaksanaan preservasi preventif adalah sebagai berikut: pemeliharaan jenis sarana simpan, pemeliharaan media simpan arsip, pengaturan suhu dan kelembapan, pemberian kompresasi dan silika gel, pembersihan lingkungan, dan fumigasi. Sedangkan preservasi kuratif adalah preservasi arsip bersifat perbaikan atau perawatan terhadap arsip yang mulai rusak atau sudah rusak, kondisinya memburuk sehingga dapat memperpanjang umur arsip. Preservasi kuratif terdapat beberapa kegiatan, yaitu laminasi, enkapsulasi, menyambung, laminasi dengan kertas conqueror, dan laminate cold. Fungsi pemeliharaan bahan pustaka. Kegiatan pemeliharaan pustaka memiliki beberapa fungsi antara lain, yaitu fungsi proteksi, upaya melindungi bahan pustaka dari beberapa faktor penyebab kerusakan, fungsi preservasi, pengawetan bahan pustaka agar tidak cepat rusak dan dapat digunakan lebih lama. Fungsi kesehatan, upaya menjaga kebersihan bahan pustaka agar tidak berbau, apek, dan tidak mengganggu kesehatan pembaca dan pustakawan. Fungsi edukasi, upaya memberikan edukasi kepada pembaca cara menggunakan bahan pustaka dengan baik dan benar. Fungsi kesabaran, upaya memelihara bahan pustaka memerlukan kesabaran dan ketelitian. Fungsi sosial, pemeliharaan bahan pustaka sangat membutuhkan keterlibatan orang lain. Fungsi ekonomi, perawatan yang baik agar berdampak pada daya tahan bahan pustaka yang pada akhirnya dapat meminimalkan biaya pengadaan bahan pustaka. Fungsi keindahan, dengan perawatan yang baik, bahan pustaka di perpustakaan akan tertera dengan rapi, indah, dan tidak bececeran sehingga perpustakaan terlihat indah dan nyaman. Pada video slide berikut dari Sudin Pusip Jakarta Utara akan menjelaskan kepada teman-teman cara merawat arsip secara baik dan profesional. Pemeliharaan arsip adalah usaha pencegahan arsip agar kondisi fisik dan informasinya tidak rusak selama masih mempunyai nilai guna. Sedangkan digitalisasi arsip adalah proses penciptaan arsip elektronik dari arsip konvensional dengan tujuan untuk melindungi arsip konvensional dari kerusakan secara fisik. Yang pertama, sebelum melakukan proses digitalisasi arsip, terlebih dahulu kita mengambil box arsip yang ada di rak arsip sesuai dengan nomor box. Yang kedua, lakukan pemilahan berkas untuk proses digitalisasi dan jangan sampai berkas berantakan. Yang ketiga, apabila berkas sudah dipilah, lepaskan benda-benda yang ada di kertas seperti staples agar tidak menghambat saat proses scanning. Yang keempat, melakukan proses scanning atau digitalisasi untuk alih media. Dalam tahap ini, harus berhati-hati ya agar berkas tidak sobek. Yang kelima, setelah berkas selesai di-scan, input data atau indexing sesuai dengan isi berkas. Dan jangan sampai salah ya, karena akan merubah maksud dan tujuan dari isi box.
Apabila isi berkas pada box sudah selesai didigitalisasi, segera kembalikan box pada depo arsip sesuai dengan nomor box. Nah, begitulah proses digitalisasi arsip untuk tujuan penyimpanan secara elektronik. Itulah video singkat yang dapat saya buat. Mohon maaf jika lebih dan kurang. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.